Wabarakatuh, perkenalkan, nama saya Arya Sanjaya Arif dengan NIM 3087. Sini saya mau menjelaskan tentang jawaban saya di soal remedi kode soal H. Saya bacakan soal nomor satu. Soal nomor satu mengharuskan berdasarkan IRD sistem perpustakaan di sini, buatlah DDL data definition language dengan ketentuan berikut. Gunakan primary key, .pk, gunakan not null pada semua atribut kecuali alamat dan deskripsi. Gunakan unique pada atribut email di tabel anggota dan penulis serta ISBN di tabel buku. Tambahkan default dipinjam pada strip di status di tabel peminjaman. Pertama kita harus buat tabel kategori, tabel penulis, tabel anggota, tabel buku, dan tabel peminjaman, tabel detail peminjaman. Ada kolom deskripsi di tabel anggota, ada kolom anggota alamat, dan kami tidak menuliskan not null. Karena di soal kedua kolom ini memang boleh, jangan lupa menambahkan kata kunci unik pada bagian email. Seperti ini. Nah, anggota dan penulis. Setelah tabel master siap, baru kita tabel buku peminjaman, detail peminjaman. Ini. Di sini kita menghubungkan relasinya menggunakan perintah constraint phrasal key. Seperti ini. Kita coba run satu persatu. Sini. Mohon maaf. Tabel selesai dibuat. Selanjutnya. Sudah. Selanjutnya. Tabel buku. Selanjutnya. Selesai. Di sini soal nomor satu sudah berhasil semua dan memenuhi kriteria soal, yaitu gunakan PK pada setiap tabel, sudah memenuhi sesuai dari IRD soal nomor satu ya. Dari kategori ada PK, ada di penulis ada ID penulis sebagai PK, ada tabel sebagai ID anggota sebagai PK, buku sebagai PK ID buku, dan lain-lain. Setelah itu gunakan not null pada semua atribut kecuali alamat dan deskripsi. Sudah sesuai juga. Not null. Ini deskripsi. Tidak usah. Berarti ini null. Harus diisi deskripsi. Yang lain not null. Not null, not null, not null, not null, not null. Gunakan unik pada atribut email di tabel anggota dan penulis serta ISBN di tabel buku. Seperti ini. Not null unik pada email. Di tabel anggota dan penulis sudah sesuai dengan soal serta ISBN pada tabel buku seperti ini. ISBN pada buku ini ya, ini tampilkan default dipinjam pada status peminjaman default dipinjam seperti ini. Sudah sesuai dari soal. Kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, buatlah sebuah korelasi menggunakan database Nordwind untuk menampilkan daftar nama lengkap karyawan, kota tempat karyawan bertugas, serta pesanan yang pernah ditangani oleh karyawan tersebut, serta tanggal pemesanan terakhir yang mereka tangani. Kan hasil berdasarkan jumlah pesanan dari terbanyak paling sedikit. Oke, kita langsung soal nomor 2.
potong. Sini saya lanjut soal nomor 2. Kita sudah menjalankan query-nya soal nomor 2 sesuai dengan kode soal dan outputnya sudah sesuai. Menampilkan daftar nama karyawan di sini. Setelah itu kota tempat karyawan bertugas, city-nya, kotanya, jumlah pesanan yang pernah ditangani oleh karyawan tersebut, jumlah pesanannya sesuai di sini. Karena tanggal pesanan terakhir mereka tangani di sini, pesan terakhir. Untuk live query-nya seperti ini. First name, konsep untuk memanggil first name dan last name, S nama karyawan alias nama karyawan. Di sini city S alias kota, count-nya di sini alias jumlah pesanan, pesanan terakhir. Dari tabel employees, group by employees ID di sini. Kita lanjut soal nomor 3. Sebuah perusahaan ingin melakukan kontribusi pelanggan terhadap pendapatan bisnis menggunakan database dokumen. Buatlah query untuk menampilkan nama pelanggan, negara, total nilai transaksi dilakukan setiap pelanggan, total transaksi, diskon, dan seluruh pelanggan tersebut tampilkan hanya pelanggan yang total transaksinya lebih 10.000 dan terkecil. Oke, kita saja. Teman, kita rani soal nomor 3. Kita lihat di sini sesuai dari permintaan soal untuk menunjukkan pelanggan yang total transaksinya melebihi 10.000 dan urutkan dari total terbesar ke yang kecil. Kita lihat di sini sudah melebihi 10.000 semua, sudah diurutkan dari yang terbesar menjadi kecil. Paling bawah sudah mengurutkan. Ini yang paling besar, yang paling kecil. Kita lihat live query-nya. Kita memanggil select untuk memanggil company S name sebagai pelanggan, country S sebagai negara, langsung di sini sesuai diskon tadi, unit price dikali kuantitinya dikali diskon. Ini bintang diskon ya, bintang ini kali ya. Jadi unit price-nya dikalikan quantity. Ini sumbernya, sumber total transaksi ini ya. Terus from dari tabel customer, seperti ini. Menunjukkan output seperti ini. Demikian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.